Full time. full time. Jepang 6, no Indonesia. Hosoya, Machino, Di pertandingan Morista, terakhir. Kamada, Kubo, Kamada ya. Kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Tapi hasil ini tidak menghentikan langkah kita karena kita Yes. sudah dipastikan lolos ke ronde keempat. Cuman gue mau secara overall dulu deh lihat pertandingan kali ini. Seperti apa? Kalau gue melihatnya kita kalah secara kolektif, tim kolektif kita kalah dari Jepang. Terus semua itu juga diawali dari individual defending yang Indonesia menurut saya hari ini itu gagal. Terus semoga ini jadi pelajaran juga buat Indonesia karena mental juga diuji pada pertandingan kali ini. Ketika lu kebobolan 1 lu apa responnya, ketika kebobolan 2 apa, sampai ketika kebobolan 4, 5 dan seterusnya pun apa responnya gitu. Terus seterusnya adalah tactical knowledge juga kayaknya harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu si Jepang mainnya seperti apa dan respon kita sepertinya pada pertandingan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Bertahan sih bertahan, low block sih low block. Tetapi pada awal-awal tadi gue ngeliat masih jaraknya masih agak lebar. Apalagi dari 5 yang di belakang sama 2 yang di tengah itu benar-benar bolong. Itu yang dimanfaatkan oleh Jepang gitu. Intinya tim kolektif lah. Tim kolektif, Mas Sabto ngelihatnya? Iya, quality ya, emang jelas ya membedakan kualitas individu, kualitas kolektif as a team, semuanya emang ya kita tertinggal jauh lah, harus kita akuin lah. Kita mau bermimpi, kita mau bilang level kita udah naik tinggi, ya itu kan harus dibuktikan di atas lapangannya, bener nggak, valid nggak omongan-omongan itu gitu. Tapi ternyata Jepang membuktikan bahwa ya masih di atas kita. Semua hal yang mereka pelajari dari kekalahan dari Australia, dari penciptaan peluang yang kita dapatkan di Jakarta pada saat itu kan semua bisa ditutup, diminimalisir semua sama Jepang tuh. Gimana mereka, satu pemain kita nggak dikasih napas tuh 1 detik langsung peng ada yang nutup. Begitu dia megang touch kedua, nambah lagi 1 orang. Jadi kayak tadi kita lihat Lino baru megang 1 bola langsung 5 pemain. Sampai segitunya mereka nggak mau Indonesia itu sampai bisa back ke permainan gitu. Karena ketika kita tadi sempat dapat beberapa kali sequence yang bagus tuh kan, Jepangnya udah kelihatan tuh agak sedikit, wah Indonesia bisa bukan bangkit sih, bisa mulai balik ke permainan nih. Nah makanya mereka tekan lagi pemain yang udah kelihatan sedikit lelah ganti, kasih lagi pressing lagi. Jadi emang kita sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk bisa kembali ke permainan asli kita gitu. Jadi ya mereka belajar lah dari semua yang mereka hadapi. Mereka belajar, tapi apakah kita juga belajar, Mas Sabto? Kan maksudnya tadi kita udah bilang kita kalah dari ya kolektif, mentality gitu kan. Maksudnya ini kan bakal jadi pelajaran evaluasi yang baik banget ya buat kita nanti ke depan. Nah, kalau Mas Sabto ngelihatnya dari hari ini gitu, evaluasi yang paling bisa kita perbaikin dulu apa nih? Pelajaran terbesar ya. Iya, bahwa kualitas beda itu bisa outcome-nya beda gitu. Kalau ini kita terapkan lawan Bahrain, ini kita terapkan lawan China, masih bisa works. Apa yang kita mainkan sekarang nih, bola-bola jauh tadi ketika pemain kita dapet, kalau ketika lawan China, Ole bisa melepaskan diri gitu kan. Ada bantuan dari lain, Ole bisa ngoper. Ini kan sama sekali nggak bisa. Nggak ada. Udah kualitasnya itu membedakan outcome dari strategi kita gitu. Ketika defense kita tadi sudah sedikit rapi, Cina nggak bisa ngebongkar pertahanan kita kalau kita main kayak tadi gitu. Bahrain nggak bisa ngebongkar pertahanan kita tadi. Jepang bisa, bolanya dicip lah. Bola-bola yang kita nggak bisa prediksi, iya. Bola-bola yang kalau lo kirim bola bawah mendatar, bakal ketahan sama pemain belakang kita. Kalau lo kasih bola dari jauh, udah keburu kepotong. Tapi lo mendekat ke lini sampai ke garis kotak penalti, antara offside nggak offside, gimana lo cara memenangi supaya itu tidak offside? Bola lo chip ke atas, pemainnya datang. 2 kali mereka bisa menciptakan peluang seperti itu. Ketika pemain lo dijaga, pemain dari second line lo harus ngambil peluang. Kemarin China terlalu berharap pada Zhang yang pemain nomor 9 ya, Nunes-nya. Begitu dia dipegang, selesai, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jepang siapa yang mau dipegang? Semua megang bola bisa gitu kan. Jadi lack of atau perbedaan kualitas ini ya akhirnya membedakan outcome dari semua yang akan kita lakukan gitu. Defensively kita memulai pertandingan dengan defense yang cukup rapi sebetulnya gitu. Tapi Jepang udah 1, 2, 3 step di atas kita untuk bisa ngebongkar itu.
untuk mengantisipasi bola-bola jauh kita yang works di pertandingan-pertandingan sebelumnya sama Jepang tadi, ya mereka udah tahu, oh ini kekuatan Indonesia tuh akan seperti ini nih. Begitu satu megang bola, lu jangan sampai kasih kesempatan dia untuk bisa ngelebarin lagi, kasih ke wingsnya untuk bisa ngebuat serangan. Gimana caranya mereka langsung putus dalam sentuhan pertama atau kedua gitu. Dan offside trap-nya juga tadi berjalan Offside cukup trap-nya efektif juga ya. jalan. Jadi ya emang harus diakuin lah kita kalah kelas. Dan kalau lo tanya pelajaran apa tadi, ya lo harus punya berbagai alternatif cara lagi gitu untuk mempraktikkan itu, untuk bisa menyempurnakan skema lo gitu. Kalau lo tahu peluang lo nggak banyak, ketika lo dapat peluang untuk mengirim bola jauh, ya lo harus pastiin first touch lo harus belum menguasai bola itu. Ketika bola itu dapat, lo harus memastikan pemain kedua lo mendukung untuk bisa mendapatkan atau meneruskan umpan itu. Kan tadi kan baru percobaan pertamanya nih, umpan jauhnya datang gitu. Tapi setelah itu apa yang harus dilakukan? Itu kan belum. Nah, itu harus terus dicoba, terus dilatih. Ketika pemain depan dapat di press, lo gimana keluar dari pressnya itu? Nah, itu yang harus dipelajari. Bang Bes, tapi secara taktikal ya, kalau kita ngomong kualitas, kita udah sepakat Indonesia kalah. Tapi ada antitesanya nggak sih melawan tim-tim besar seperti ini? Secara kualitas, gue garis bawahi dulu kualitas secara tim. Kok tim? Kolektivitas. Secara individu, gue nggak yakin Indonesia kalah. Karena kita punya beberapa pemain yang main di Eropa, punya edukasi Eropa, itu kualitas individunya juga nggak kalah sama orang Jepang. Tapi tim kolektif, menurut saya, malam ini kita masih kalah. Gitu. Nah, cara untuk bisa meningkatkan itu? Adalah dengan yang tadi, friendly game, terus juga sering kita main sama-sama, ini bisa meningkatkan kolektivitas, meningkatkan terus sinergitas antar saling mengenal satu sama lain. Jadi ini masuknya kalau ke taktik itu adalah kekompakan, distance, jarak itu ada yang deep ke atas, ada yang wide ke samping. Ini yang Indonesia menurut saya masih terlalu lebar di pertandingan kali ini, khususnya di babak pertama. Babak kedua agak lumayan, tapi babak pertama tadi banyak kesempatan gue lihat olehnya terlalu tinggi, terus gelandangnya ada di sini, terus backnya udah low block banget. Gelandang masih middle block. Jadi jarak antar lininya? Jarak antar lininya yang harus di... untuk transisi positifnya ya. Kenapa Bang Bes? Sedangkan kan kemarin pas lawan Cina jarak antar lini kita puji ya. Maksudnya kan apakah ini sebenarnya sama sebenarnya? Cuman karena Om Sabtu lawannya tadi udah aja yang jawab, beda. karena memang kualitas Jepang berbeda. Dia berhasil memanfaatkan ruang-ruang yang diciptakan oleh pemain Indonesia. Jadi dia bisa narik pemain, terus dia ngisi ruang tersebut, terus kita ketarik, terus kita juga tadi beberapa kali, ya saya harus garis bawah juga, individu wall defending Indonesia yang kurang hari ini, khususnya di lini tengah. Pertanyaannya Bang, tadi artinya apa yang bisa dilakukan ketika melawan tim-tim seperti ini? Taktikal apa yang sebetulnya bisa dicoba lah untuk bisa meredam supaya nggak 6-0 misalkan? Sebenarnya Indonesia bisa mencontoh misalnya ketika Jepang itu berhadapan melawan Arab Saudi, ketika mereka seri, bahkan ketika melawan Australia kemarin, yaitu bertahan yang sangat dalam dan dimulainya mungkin benar-benar low block. Parkir pesawat? Bisa Mungkin jadi, mungkin jadi mau nggak mau. Mungkin bisa jadi zonal marking di tengah, terus ketika pemain Jepang pegang bola kita harus rebut dan memanfaatkan serangan baliknya mulai dari setengah lapangan kayaknya. Sama sama disiplin pressing sih. Kita tadi nggak pressing sama sekali ya. Itu kan salah satu kiat ya yang bisa ngebuat lawan itu nggak nyaman. Kita melakukan pressing, tapi tadi kita kan ya kayak membiarkan Jepang untuk megang bola terus-terusan kan. Ya memang ada harapan mungkin dari lini belakang yang udah low block tadi gitu. Tapi kan ada juga harusnya bantuan dari lini tengah, lini depan yang melakukan pressing yang membuat orang-orang yang megang bola itu nggak nyaman dalam distribusi bola ke wilayah selanjutnya gitu. Sementara itu yang tidak kita lakukan. Salah satu cara selain kita defense rapat, ya pastinya pressing. Tapi itu kan butuh fisik luar biasa, butuh disiplin yang begitu tinggi. Kolektivitas juga. Kolektivitas tim, pengertian sesama yang begitu tinggi. Ya itu yang harus terus diasah. Tadi yang salah satu Bes bilang, ya kita harus try out, kita harus coba dalam beruji coba, terutama di laga away gitu kan. Gimana kita bisa tahu lawan-lawan yang punya kemampuan bagus juga, kita ngadepinnya seperti apa gitu. Terutama dalam sisi pressing dan juga defending gitu. Kalau dalam urusan menyerang, kalau kita lawannya bisa dibilang seimbang atau sedikit di bawah kita kan, kita sudah bisa menanggulangi itu kan.
dengan cara bermain kita yang sama, dengan membuild bola dari bawah, dengan possession yang operan-operan yang berapa kali bisa menghasilkan peluang di beberapa pertandingan, itu kan nunjukin kita menyerangnya bisa kalau masih sebatas levelnya sama gitu. Tapi ketika kita lawan Australia, ketika kita lawan Jepang 2 kali, itu kan ngebuktiin kok kayak kita kualitasnya jauh banget gitu. Karena ya salah satunya pembiaran dalam tanda kutip, lawan itu megang bola banyak. Di sini mungkin Jepang untungnya nggak banyak mendapatkan kesempatan dari corner ya. Sementara Australia kan dapat gol kita banyak kan dari posisi corner yang menjadi kekuatan utama mereka gitu. Jadi kan kalau satu kita defense corner udah bisa misalnya, ya harus defense yang kayak gini juga nih. Open play-nya lo seperti apa, positioning pemain, jaga pemain yang bisa datang dari second line, itu tuh lo harus main 100% selama 90 menit gitu. Lo harus bisa melakukan tekanan, melakukan pressing, ganggu. Jangan sampai bola itu cross, gimana caranya? Ya lo deketin pemain yang mau melakukan cross, lo pastiin cross itu nggak datang. Keblok dulu sama lo pemain sayap. Soalnya kalau ketika cross itu udah keburu datang, ya tadi ketika back lo udah cukup rapi misalnya, tapi ada pemain dari second line yang bisa datang gitu. Tapi kan kalau bola cross itu kadung di stop, kan jadi nggak ada peluang kan. Nah itu yang biasanya diakali oleh tim-tim yang tahu ketika lawannya punya kualitas lebih, mereka memastikan jangan sampai bola itu ke cross, jangan sampai bola itu datang peluang lewat cross. Sama kalau kita lihat statistik, justru di sini terlihat ada penurunan performa Indonesia dari babak pertama ke babak kedua. Pada babak pertama, Jepang tidak menciptakan banyak peluang, possession-nya bahkan di bawah 70, tetapi di babak kedua possession-nya di atas 70, terus shooting-nya jadi lebih banyak. Artinya Jadi kita kendor ya di lebih babak 14. kedua. Nah ini juga bisa jadi PR. Sama ketika pertandingan melawan Bahrain, lawan China yang saya selalu garis bawahi adalah menit 60, menit 70 cenderung ada penurunan dari Indonesia, di mana lawan biasanya mulai hidup mainnya, kitanya malah mulai redup, dan di sini bisa jadi pelajaran untuk pertandingan selanjutnya lawan Qatar, UAE ataupun Irak. Tapi Silakan. Tapi saya penasaran, kalau kan tadi kita ngomongin kolektif as a team ya, memang kita udah kalah lah dari Jepang. Tapi kalau Bang Bes sama Mas Sabto ngelihat permainan pemain-pemain kita malam ini, apakah mereka udah maksimal sebenarnya, udah berusaha karena emang lawannya aja Jepang, atau memang pemain-pemain kita ini rata-rata masih belum total gitu? Kalau dibilang underperform sih enggak, kayaknya mungkin ini udah kemampuan maksimal, dan akhirnya tadi terbukti bahwa individu akan kalah dengan kolektif, dan Jepang bermain kolektif. Jepang tidak bisa ngelewatin Indonesia ketika berhadapan 1 lawan 1, sulit. Tadi beberapa kali Max Hilders juga yang ada kebobolan, memang dia kalah duel individu, tetapi beberapa kali dia juga berhasil menang duelnya dia. Ini juga bukti bahwa kalau bermain secara individu kita nggak kalah sebenarnya. Tetapi Jepang, ya Jepang is Jepang. Jepang bermain secara kolektif, dia main 1-2, terus kalau one tuh nggak nyarinya orang kedua tetapi orang ketiga, jadi ya pelajarannya di situ sih. Dan Qatar, UAE maupun Irak, mereka juga punya pemain individu yang luar biasa. Semoga malam ini ya dapatlah pelajaran. Dan ini bukan salah Emil Audero ya, maksudnya kita lihat kan flank kita dieksploitasi sangat luar biasa. Lalu pemain lini keduanya juga masuk kotak penalti juga sangat luar biasa. Wantu itu yang jadi kekuatan Jepang. Iya, ketika kiper lo dihujani begitu banyak tembakan, ya susah juga gitu kan. Dalam posisi yang jarak tembak yang cukup dekat gitu kan. Golnya Kubo tadi jarak tembak yang deket banget. Sundulan bersih pertama. Kamada juga. Tadi Kamada yang masuk, ya masa 1 lawan 4 bisa ngelewat gitu kan, yang golnya khusus gol Kamada kedua ya. Itu jadi begitu ketemu langsung sama Audero-nya jadi ya serba salah juga gitu kan. Kalau kita lihat save-nya, dia ada 6 blok loh yang bisa dilakukan gitu. Artinya dia juga mencoba memprevent tambahan gol gitu. Walaupun yang selebihnya dalam point blank range gitu kan, siapa sih kiper yang nggak kebobolan gitu, kenceng banget gitu kan bola-bola dari Jepang, dan precise semua tendangan-tendangan mereka gitu. Bukannya tendangan-tendangan yang harusnya bisa diantisipasi, nggak juga. Dia sudah mencoba antisipasi, tapi Jepang ya emang purely quality-nya jelas. Mereka udah berapa kali pasti melakukan latihan. Ketika lo masuk dari situ, siapa yang lo oper di situ, siapa pemain yang akan terima kalau ada bola muntah, siapa di tiang jauh yang akan terima. Ini kan bola-bola gini kan pasti udah mereka latih dalam skema-skema pertandingan. Ini sesulit apa coba? Udah ada pemain di ujung tiang, masih bisa lewatin tiang
sekecil itu. Berarti kan precise banget kan tembakan-tembakan pemain Jepang ini. Bahkan set piece juga tadi juga dilatih ya, kelihatan nyari orang kedua. Tapi Bang Bes dan juga Mas Sabto, ini kan kalau tadi Bang Bes menyoroti soal kolektivitas itu bisa dibangun dengan latihan, dengan friendly. Tapi kan ini kita jarak waktu persiapannya sangat singkat, bahkan hanya 2 pertandingan nanti friendly match. Dan juga mungkin untuk TC kayaknya tidak mungkin dilakukan ya, karena kan klub akan ini. Bad newsnya lagi, FIFA Matchday di bulan September, Oktober, November itu bertepatan dengan Liga juga mulai. Ya. Dan Liga-Liga Eropa biasanya tanpa ampun. Hari Sabtu Minggu mereka masih main. Ini yang menjadi tricky sebenarnya Glenn. Dan ini udah jadi tugas dari pelatih gimana cara cari solusi dari permasalahan itu. Dan mungkin cara yang paling gampang adalah melakukan friendly game. Dan ini juga membuktikan lagi nih bahwa Indonesia ini tim yang kemungkinan ya cuma jago kandang. Mereka ketika main tandang ya kesulitan. Ada aja kesulitannya, kalah lawan Cina, draw lawan Bahrain, Australia, Jepang kita babak belur. Mungkin friendly game pada bulan September nanti mungkin bisa dipertimbangkan kalau bisa dilakukannya di luar negeri, jangan di Indonesia. Walaupun mungkin lebih menguntungkan kalau di Indonesia dari segi finansial. Kalau kita track back ke September, Oktober, November tahun lalu gitu ya. September itu kan first match di round 3. Banyak pemain yang baru datang. 2 datang di September, 2 datang di Oktober, 2 datang di November. Artinya kan kita belum punya squad yang firm di posisi starting 11 yang ini menjadi kekuatan utama kita nih. Ini akan menjadi backbone kita di pertandingan-pertandingan ke depan. Makanya gue bilang kita butuh match di awal, seri lawan Arab, seri lawan Australia, seri lawan Bahrain dan kalah sama Cina. Kita butuh melalui laga-laga itu untuk akhirnya mendapatkan structure yang jelas tim ini akan bermain seperti apa. Sebetulnya PR dari Patrick Kluivert sudah setengah jadi ketika itu udah dilewatin sama pelatih sebelumnya. Lalu dia sudah mendapatkan squad yang cukup firm dengan backbone yang sudah gue bicarakan tadi, ditambah oleh Romani, ditambah Lili Pali siapa? Pelupesi, termasuk Pelupesi. Jadi kita udah jelas nih tim kita akan seperti apa. Nah tinggal lu bisa maksimalkan tim ini seperti apa nih? Ketika lo ketemu kemarin Bahrain, ketika lo ketemu kemarin China, lu udah tahu nih lawan-lawan seperti ini lo bisa maksimalkan dengan pemain-pemain seperti ini, dengan bermainnya seperti apa. Ya harapannya pasti ketika lawan tim-tim yang nanti kita ketemu di round 4, emang kualitasnya nggak sejauh Jepang gitu. Tapi collectively, ini kan tim yang sudah bermain lama semua dong. Semua pemainnya sudah main bersama, udah terbentuk timnya udah cukup lama. Qatar kan memulai naturalisasinya kan udah jauh sebelum Piala Dunia. Walaupun ada beberapa pemain naturalisasi mereka, tapi udah juara Piala Asia juga pemain naturalisasinya. Udah tampil di Jepang. In process juga ngalahin Jepang. Jadi mereka udah tim yang lebih solid Qatar. Uni Emirat Arab pasti sudah main bersama bertahun-tahun. Irak pun sudah tampil bersama bertahun-tahun. Jadi bahayanya adalah individual lawan kolektif lagi. Individually mungkin kita unggul, tapi collectively tim-tim Arab ini jauh lebih kolektif dibanding kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pattern untuk tim yang kita bentuk tadi gue bilang starting 11 yang sudah cukup jelas. Ya tinggal beberapa tweaking lah kalau ada yang cedera misalnya kayak kemarin Ragnar nggak main, Lino nggak main, ada tweakingnya gitu. Tapi kan intinya kan udah tahu tim lo itu akan seperti apa. Ya udah ini lo pastikan lo bisa optimalin tim ini. Lo ketika lawan tim kualitasnya nggak terlalu jauh, lo masih bisa works dengan permainan kemarin gitu. Tapi ketika lawan yang ini lo harus tambahin apa? Press lo ditambahin atau apa? Itu kan yang harus rumuskan, dimaksimalkan oleh tim pelatih. Dan gue rasa tim pelatih yang begitu hebat pasti tahu lah outcome-nya nanti apa yang harus mereka lakukan. Tapi secara individual apakah perlu naturalisasi atau diaspora lain yang perlu dicari secara posisi? Sekarang sih kita udah punya head of scouting ya, yang mungkin tugasnya salah satunya adalah mencari talenta-talenta pemain yang siap pakai, yang berasal dari Eropa khususnya Belanda. Kalau melihat posisi apa yang kira-kira buat dicari ya mungkin balik lagi posisi striker itu juga masih tanda tanya cukup besar. Terus juga saya yakin posisi center back juga kayaknya kalau bisa dapat yang bermain di Lille, kalau nggak salah sempat dirumorkan postur besar. Oh Baker.
tipikal center back istilahnya Eropa banget gitu loh. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau mau yang instan ya kita bisa akselerasi naturalisasi. Terus mungkin ini saya kepikiran sedikit, ada pertanyaan persahabatan bulan September, kenapa nggak kita coba ganti strategi? Karena mungkin formasi 3-4-3 atau 5-4-1 ini sudah kita pakai di kualifikasi round 3 ini dari pertandingan pertama, dari round 2 malah kan sudah cukup lama. Jadi kalau mau lolos ke Piala Dunia, apalagi lolosnya secara langsung, mungkin kita harus ngasih kejutan, Glenn. Ya, Kita harus ngasih kejutan. 4-3-3 bisa jadi solusi kan, karena Atau 4-3-3. karena itu kan yang emang diimpikan oleh timnya Kluivert untuk memainkan tim Itu ini. akarnya total football 4-3-3 kan. Terus mungkin bisa supaya jadi kejutan di round 4 nanti ketika berhadapan dengan Qatar ataupun UAE. Tapi apakah itu tidak akan jadi masalah ketika pemain kita sudah terbiasa dengan itu? Terbiasa dalam artian kan pemain semua baru. Berapa orang baru. Terus yang lainnya tinggal menyesuaikan. Dan kita harus tahu juga bahwa di Belanda sangat lazim menggunakan formasi 4-3-3. Bahkan mungkin di kurikulumnya di sana formasi 4-3-3 ala AS Amsterdam, timnas Belanda mungkin patternnya di situ. Jadi ya itu bisa jadi mungkin alternatif. Formasi 4-3-3, kalau 4-4-2 kayaknya berat karena kita nggak punya 2 striker. Kalau 4-3-3 masih sangat mungkin, kita punya sayap, kita punya gelandang, tinggal nambah 1 gelandang lagi. Jadi mungkin ngerekrut gelandang mungkin. Waktu ditanya kan Kluivert mungkin nggak langsung main dengan 4-3-3. Gue bilang kalau mungkin pun kayaknya di Oktober nih. Jadi kan emang ada proses yang dilalui setelah kemarin kan sebetulnya dia ingin bermain berbeda ketika tandang ke Australia kan. Kita full offense, tapi ternyata kan nggak semudah itu juga. Backlash akhirnya kita kebobolan cukup banyak gitu. Akhirnya kan agak sedikit di kompromi dengan gaya yang lebih defensif, tapi lebih mungkin 3-4-3-nya sama gitu ya, tapi lebih ada daya serangnya ada gitu. Akhirnya itu yang membuahkan kita 2 kemenangan ketika lawan Bahrain sama lawan China. Tapi ketika kita ingin mencoba permainan yang berbeda seperti yang Bes katakan tadi, gue bilang ya kayaknya di Oktober mungkin aja kalau mau diubah itu di Oktober melalui 2 uji coba yang dijalani di September. Toh pemain-pemain seperti Itses, seperti Hilhers, kan mereka juga awalnya juga dari 4 back kan. Jadi mungkin mereka akan lebih nyaman dengan bermain dengan 4 back. Kevin Dix juga dengan 4 back di sisi kanannya. Kevin Veldong juga dengan 4 back di posisi back kirinya. Jadi ya masuk akal juga kalau nanti kita bermain dengan komposisi 4, di mana defense line kita mungkin lebih memahami chemistry-nya. Pemain-pemain yang biasa bermain dengan 4 back ini yang bermain di Eropa, jadi kayak lebih, gue udah tahu nih kalau si ini naik, yang nutup siapa, kayak gitu-gitunya kan mungkin chemistry itu akan lebih didapat dari mereka. Ya tinggal matengin 6 pemain di depannya, 3 di tengah dan juga 3 di depan. Siapa yang nanti menjadi pilihannya. Mungkin hal-hal ini nanti juga bisa jadi evaluasi pasti dari tim kepelatihan Kluivert ya. Tapi tadi berhubung Bang Bes nyinggung soal mentality juga kan, saya juga penasaran nih. Maksudnya next kan kita akan masuk ke round 4 gitu kan. Dari hasil kekalahan lawan Jepang yang ternyata melihat kualitas kita di mana nih, jadinya kita tahu gitu kan. Apa justru jadi bagus untuk mentality kita untuk oke, kita evaluasi, kita harus on fire. Kayak Jepang yang evaluasi setelah kalah lawan Aussie hari ini mereka nggak mau kan, nggak mau kasih kendor sama sekali gitu. Dan kalau menyambung ini ya di kolom komentar ini kan mulai banyak nih kayak harusnya ini Mes nggak usah main di tempat Yance paling banyak kebobolan 80% yang kayak gitu-gitu tuh Mas Sabto, Bang Bes. Apakah ini juga akan mempengaruhi, dan kalau kita lihat tadi kan Yance emang disorot paling nangis ya. Apakah memang dia rasakan dari posisi dia lebih ke cedera sih. Lebih ke cedera atau karena dia emang kerasa dari posisi dia banyak bobol gitu. Ya nggak tahu juga. Cuma kalau tadi kan dia berapa kali udah jatuh bangun dan berapa kali di-treat. Tapi karena kita udah kehabisan stok pemain cadangan nggak boleh masuk lagi, otomatis kan dia harus ngabisin game itu. Dan selesai itu kan dia langsung kayak meringis. Kayaknya dia udah nahan sakitnya itu. Jadi ya di luar itu emang berapa kali di posisi dia serangan Jepang datang banyak dari posisi itu. Tapi kan ya sebuah debut pasti kan ada yang mulus, ada yang enggak gitu kan. Ada yang udah mengerti positioning dengan baik, ada yang enggak gitu. Tapi kalau kita pukul rata semua pemain yang enggak di top form semua gitu, bahkan bisa dibilang underperform. Tapi bukan karena mereka
nggak main bagus karena emang iya, tapi karena dibuat nggak main bagus karena Jepangnya memaksa kita nggak main bagus itu loh. Lebih ke Jepangnya yang membuat kita semua pemain kita terlihat mainnya jelek gitu, padahal Jepangnya yang superior. Dan kayaknya kesalahan individunya juga ya walaupun mungkin ada beberapa out position tapi nggak begitu terlihat lah karena ini memang Jepangnya yang luar biasa gitu. Iya. Tapi Bang Bes nih, jawab lu soal mentality nih setelah kekalahan gini, biasanya pemain-pemain gimana nih Bang Bes? Justru mau comeback kah atau? Biasanya kalau habis kalah begini, pemain bakal lihat kolom komentar IG. Aduh. Gitu, suka nggak suka, Kita kita cek hidup dulu. di era digital. Iya. Namanya pemain, pasti mereka juga punya platform digital, mereka pasti akan cek di situ. Jadi harapan saya teman-teman yang ekspektasinya udah over the roof, terlalu berlebihan, ya turunkan. Apalagi yang sudah ekspektasinya berlebihan, terus cenderungnya malah memberikan kata-kata kasar misalnya, atau malah memberikan hal-hal kata-kata negatif ke pemain, itu jangan dilakukan. Karena pemain sekecil apapun mereka pasti lihat. Dan itu kadang-kadang bukannya malah meningkatkan moral, tapi malah menurunkan moral. Jadi Dan kalau gunanya. bisa, ya kalau bisa kata-kata positif aja yang tetap kita jaga. Jaga ya. Gitu. Oke, Bang Bes ini kan Mas Sabto ini kan sebetulnya kita udah sesuai target ya dengan yang disampaikan federasi ini lolos ke fase berikutnya. Sebelum penutup nih, bagaimana melihat persaingan di round keempat? Tadi dengan Timur Tengah dan juga mungkin faktor non teknis yang biasanya kita dapatkan ketika melawan tim-tim ini. Ya itu yang harus kita antisipasi ya. Tapi kan gue sih lebih seneng kita ngikutin apa yang dilakukan Jepang gitu. Jangan berisik mengomentari apa yang nanti kok bakal begini nih, kayaknya bakal begini mereka nih. Udah kita fokus pada ya diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa tampil mengatasi tim-tim ini, ya berarti kita memang layak untuk bisa lolos ke babak selanjutnya ataupun lolos langsung ke Piala Dunia. 2 kemenangan kan di game itu kan cukup ya. Kita jadi juara grup, kita langsung lolos ke sana ke Piala Dunia dengan permainan yang ya udah ini permainan kita yang harus kita maksimalkan gitu. Dengan segala macam hasil yang telah kita dapatkan tuh. Kalau kita misalnya tadi minus tuh 11 sama 10. Kan Bahrain yang di atas kita. Iya, Bahrain di atas kita. Iya nggak? Kalau dia menang ya. Untungnya itu ya, untungnya kita udah. Kalau kita bicara selisih gol ya, aduh serem nggak sih? makin banyak kita kebobolan lawan Jepang, potensi kita nggak lolos tuh ada loh. Kalau kita kemarin nggak beralih, anginnya nggak bertiup ke kita gitu. Tapi kan akhirnya kita bisa lolos sesuai target realistis. Gue juga tiap ditanya kan gue bilang round 4 adalah target paling realistis. Ya udah kita tinggal apa yang kita berhasil dapatkan dari Bahrain, kita yang berhasil dapatkan dari Arab Saudi, gimana kita bisa mengimbangi Bahrain dan juga Arab Saudi ketika kita bertandang ke sana, itu semua harus kita maksimalin. Pressing membuat pemain-pemain Arab ini tidak nyaman bermain. Itu kan ternyata works ketika lawan Arab Saudi di sana kita melakukan pressing, Arab Saudi kelihatan gak nyaman dalam memegang bola, akhirnya kita bisa nyiptain peluang, kita bisa bikin gol. Lawan Bahrain kita yang pegang kendali permainan, jangan kasih kesempatan mereka untuk bangkit, kita bikin chance demi chance kita create, ya itu harus kita praktekkan. Mau lawan nanti Qatar, mau nanti lawan Irak, ataupun lawan Oman, siapapun yang kita hadapi, ya kita harus punya mindset, kita pernah melakukan ini terhadap Arab Saudi dan juga Bahrain, walaupun bukan otomatis kita bisa menang, tapi at least kita punya modal. Apa yang harus kita antisipasi? Lu jangan main dengan risiko tinggi. Lu jangan ketika di kotak penalti lu pegang punggung orang gitu. Ya kalau terekam lu megang punggung ya dia menjatuhkan diri jadi penalti. Itu kan something yang berisiko. Jangan lu tempuh hal tersebut. Bola-bola tinggi, bola-bola itu lu jangan berisiko, jangan ambil sebuah keputusan yang berisiko. Karena nanti kita berpikir wasit berpihak pada mereka, tapi kan wasit di mana mereka mengeluarkan kartu, di mana mereka mengusir pemain-pemain kita. Kalau kita review ulang, ya memang itu pelanggaran-pelanggaran yang layak diganjar kartu gitu. Jadi ya kita jangan berpikir bahwa wasit telah berat sebelah, karena memang kalau kita review open stats kena Dekar. tulang kering ya? Kena tulang kering, statsnya si Jenner kena tulang kering, waktu itu Ivar, ya kartu merah.
Sananta nginjek pemain juga kan waktu itu, ya kartu merah juga. Jadi hal-hal yang mungkin tidak sengaja. Minimalisir lah Iya, ya, itu yang nggak harus perlu. harus diminimalisir. Takutnya ya tim-tim Malah sana jadi, itu iya. memanfaatkan itu. Dan itu sah dalam sepak bola kan? Sah, itu kan iya. kecerdikan Iya. permainan ya. Kecuali lu nggak kena terus lu guling-guling, kan sekarang udah ada VAR, kan akan melihat itu bukan sebuah pelanggaran. Tapi kalau lo memang terbukti ada sangkutan kaki, ya kayak kemarin Bahrain lah penalti buat kita, kan terbukti lo ada sangkutan kaki gitu. Terus yang sebelum-sebelumnya gue sebutin pelanggaran yang tipis-tipis tapi berisiko, ya bisa 50% ke kita, bisa 50% ke dia kan. Kalau something yang berisiko, ya mendingan lu jangan ambil risiko. Kalau menurut gue itu yang harus kita lebih cermati. Terakhir, Bang Bes, terkait dengan ini kan secara away kita rentetannya buruk nih. Dibantai, seri-seri. Bagaimana melihat peluang kita ketika nanti kemungkinan kita akan main di Timur Tengah? Seperti saya bilang tadi, Indonesia ini jago kandang. Kita nih jago kalau main di home. Terus friendly game kita juga banyaknya di home. Jadi kalau bisa di pertandingan bulan September kita bisa uji cobanya tuh di away, cari turnamen atau bikin turnamen di Timur Tengah untuk bisa merasakan apa? Merasakan feel away-nya itu. Karena kalau kita main away kita nggak cuma sekedar main, tetapi ada perjalanan, ada settle cuaca, ada settle jam apa segala macam. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga karena kemungkinan besar ya dimainkannya di Timur Tengah, mau itu di Arab Saudi, mau itu di Qatar. Dan kita ini agak sedikit dirugikan karena kita posisi rankingnya termasuk yang paling bawah. Jadi kemungkinan yang akan lebih diuntungkan itu yang rankingnya lebih tinggi. Jadi di bulan Oktober nanti itu adalah final. Kalau kita mau lolos langsung ke Piala Dunia, kalau enggak ya bakal lebih ribet kalau kita masuk ke round 5. Tapi kalau malah jadi peringkat 3 pasti menyesal banget karena kita udah sedekat itu. Jadi harapannya bulan September, Agustus, September kita udah persiapkannya luar biasa. Kalau bisa dapat lawannya bagus, kan sudah siapa tuh namanya Palestina sama Kuwait ya kalau nggak salah. Kalau bisa mainnya di luar supaya apa pemain-pemain itu dapat pelajaran gitu, dapat experience. Oke. Penutup peluang kita di ronde keempat berapa persen? Peluang kalau menurut saya karena ini sudah fase final, jadi apapun bisa terjadi. Indonesia juga sekarang bukan Indonesia yang dulu. Indonesia sekarang penuh dengan pemain-pemain naturalisasi yang punya kualitas bermain di Eropa. Makanya saya bilang secara individu kita tidak kalah lawan Jepang. Saya percaya kita nggak kalah. Tetapi secara tim kolektif kita masih di bawah mereka. Tadi terlihat bagaimana mereka bisa membongkar pertahanan kita dengan 4-1-2, umpan orang ketiga. Jadi peluang di fase atau keempat menurut saya masih 50-50. Oke. Peluangnya sama besar dengan tim lain. Iya, peluangnya 40 sampai 50 sih terhadap tim-tim asal Arab ini. Kalau komposisi kita emang the winning team bisa kita mainkan, trio di belakang yang selalu kita bilang trio andalan kita dengan chemistry yang mereka punya, lalu ditambah lagi Verdong yang ada start di sisi kiri, di kanannya kalau Dix balik lagi sembuh dari cedera, kayaknya bisa lebih stabil ya lini pertahanan dan juga lini tengahnya gitu. Ditambah ya Joey dengan Haye yang tetap tampil dengan form mereka gitu. Depan kalau Ragnar ada kan dia juga selalu ngasih presence di mana lini pertahanan lawan tuh nggak nyaman. Nah kita kan tadi nggak lihat ada pemain yang melakukan itu gitu, apa yang biasa dilakukan Ragnar. Kalau Ragnar main dari start mungkin bisa menjadi pembeda. Di depannya juga ya kita masih 50-50 tuh siapa yang bakal main di posisinya Lino tuh, apakah Lino langsung, apakah Egy bisa, apakah Ricky, apakah Eliano nanti yang dipercaya ada di posisi itu. Jadi ya masih ada kesempatan buat kita untuk bisa melangkah lebih jauh lah, entah itu ke round 5 ataupun langsung direct ke Piala Dunia. Harusnya bisa langsung direct ke Piala Dunia amin, ya. Amin. 5, tapi ya apapun itu semoga hasil malam ini jadi evaluasi yang baik untuk timnas Indonesia ke depan ya. Semoga jadi hasil yang positif juga dari kekalahan ini. Untuk teman-teman di kolom komentar, stop ya bully-bully sebut harusnya nggak usah ada ini atau harusnya ini main harus seperti apa, karena ya udah ya ini hasilnya udah terjadi.
Karena takutnya jadi makin berimbas ke mental para pemain, jadi nanti hasilnya nggak baik buat kedepannya gitu kan. Jadi terima kasih buat yang udah nonton dari awal, yang udah komen-komen, yang udah setia di Liputan 6 Sport, ya Glenn. Kita ketemu lagi reaction di bulan Juli, ada timnas U23 yang akan bermain. Kita akan sajikan Gerard Vandenberg. Debut ini. ya, debut ini. Kita lihat nih, menarik. Ini menarik, jadi nanti kita akan sajikan yang sedikit berbeda. Udah ada rencana ini buat Juli. Nantikan reaction di Liputan Sport, dan juga jangan lupa tetap nonton konten-konten kita. Ada podcast setiap minggunya, dan juga ada Locker Room di hari Senin jam 7 malam. Saya Glenn Joshua. Saya Regina Valeria, Bang Bes dan Mas Sabto pamit. Terima kasih semua, nanti kita ketemu lagi. Bye. Bye, thank you.